Terkadang jika kalian sudah menjadi pengurus OSIS, itu kalian ingin sekali menjadi ketua OSIS, teman-teman. Akan tetapi ketika sudah menjadi ketua OSIS, sebenarnya apa yang akan kalian lakukan? Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan hal tersebut. Intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel OSIS. Salam OSIS, pasti semangat. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang harus kalian lakukan ketika kalian sudah menjadi ketua OSIS. Nah, sebelum kita masuk ke yang pertama, saya ingatkan kepada kalian yang masih baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa klik subscribe channel ini dulu teman-teman, agar channel ini terus berkembang dan kalian bisa menikmati konten-konten yang ada di video ini yang berhubungan dengan OSIS tentunya. Teman-teman bisa kalian pelajari semuanya, berbagai macam video yang ada di channel ini. Jangan lupa juga klik like, komen, serta share video ini ke semua media sosial kalian, dan jangan lupa juga follow akun Instagram saya @hoirulmas. Oke, terima kasih teman-teman. Agar tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian menjadi ketua OSIS adalah memimpin organisasi dengan baik. Yang namanya ketua, kalian harus memimpin organisasi kalian dengan baik, terutama ya OSIS ini teman-teman. Jika kalian sudah menjadi ketua OSIS, jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab. Jika kalian mendengar pemimpin yang baik, berarti kalian berhubungan juga dengan pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan, adil. Ya teman-teman, meskipun manusia itu susah untuk berbuat adil, akan tetapi jika kalian sebagai ketua OSIS nantinya ingin adil kepada anggotanya, maka bersikaplah secara netral teman-teman, dan pengaruhi mereka agar mereka bisa kompak dalam OSIS yang kalian pimpin ya. Jadi kalian harus memimpin dengan baik. Ya, harus bertanggung jawab. Jika misalkan kalian ada masalah, jangan dibawa ke OSISnya. Maksudnya gimana kak? Jika kalian ada masalah dari luar, malah marah-marah di saat rapat OSIS, jangan seperti itu ya teman-teman. Terkadang ada saja yang seperti itu, ketua OSIS yang seperti itu. Ada masalah di luar, malah dibawa ke rapat OSIS, dan semua pengurus OSISnya dimarahi oleh sang ketua OSIS, karena ya kesal dari luar tidak boleh dibawa ke organisasi di OSIS ya teman-teman. Jadi kalian harus bersikap profesional selayaknya ketua OSIS, selayaknya pemimpin yang baik dan disegani oleh semua anggotanya teman-teman. Jangan mudah marah jika kalian menjadi seorang pemimpin teman-teman. Kalian harus menyelesaikan semua masalah itu dengan tenang, dan silakan musyawarahkan, cari solusinya. Jika kalian menjadi seorang pemimpin, jangan pernah menambah masalah ketika kalian menemukan masalah teman-teman. Contohnya gimana kak? Jika kalian sudah menjadi seorang pemimpin, apalagi sebagai ketua OSIS, maka kalian jangan menjadi bagian masalah dari saat kalian menemukan masalah. Misalnya dalam program kerja ini kita menemukan masalah A. Nah, kalian jangan menjadi bagian dari masalah. Sebagai seorang pemimpin harus menjadi bagian dari solusi. Ya, jadi saya garis bawahi bahwa seorang pemimpin itu jangan malah menambah masalah, jangan menambah ruwet teman-teman. Jadi kalian harus jadi bagian dari solusi. Ya, carilah solusinya. Jika kalian masih belum menemukan solusi, caranya adalah musyawarah, kita cari solusinya bareng-bareng. Jangan malah ketika ada masalah kalian marah-marah. Ketika ada masalah kalian menyalahkan anggotanya. Sebagai pemimpin yang baik ya, sebagai pemimpin yang baik kalian tidak boleh marah-marah, tidak boleh menyalahkan anggotanya. Kalian harus menjadi bagian dari solusi, musyawarahkan, carilah solusinya. Jika kalian punya solusi sebagai pemimpin, berikan solusi tersebut. Siapa tahu solusi yang kalian pikirkan tersebut bisa bermanfaat untuk OSIS, untuk organisasi yang kalian pimpin. Paham? Selanjutnya yang kedua adalah menetapkan kebijakan dan menyusun program kerja. Jadi kalian sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua OSIS itu adalah pemegang kebijakan tertinggi teman-teman. Jika ada musyawarah, jika
ada musyawarah yang mungkin diskusinya alot sekali, diskusinya banyak perbedaan pendapat, maka kalian sebagai seorang pemimpin diharapkan mampu untuk bisa mengambil keputusan yang baik, teman-teman, ya. Jadi pemegang keputusan, pemegang kendali OSIS, pengambil keputusannya adalah seorang ketua OSIS. Jika ada diskusi yang alot dalam sebuah rapat OSIS, maka kalian harus bisa mengambil keputusan yang baik, yang bijaksana, teman-teman. Usahakan seadil mungkin menurut kalian, ya. Jadi jangan sampai condong ke arah A, jangan sampai condong ke arah B. Jadi kalian harus mengambil keputusan yang baik, yang mempunyai banyak pertimbangan. Jadi kalian harus misalkan anggota kalian berpikir bagaimana dampaknya saat ini, maka kalian harus sebagai ketua OSIS harus berpikir bagaimana dampaknya di 2 tahun ke depan atau mungkin 10 langkah ke depan. Ya, jadi seperti itu seorang ketua atau seorang pemimpin, teman-teman. Ya, pengambil keputusan, pengambil kebijakan, dan membuat program kerja. Membuat program kerja itu seperti apa, Kak? Program kerja itu adalah program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 periode, ataupun 1 periode itu jangka panjang, ya teman-teman, ataupun program jangka pendek mingguan, program mingguan, ataupun program bulanan. Jadi seperti itu. Yang membuat program kerja itu siapa, Kak? Jika kalian ini, kenapa saya adalah seorang pemimpin yang mempunyai tugas membuat program kerja? Karena itu memang ya tanggung jawab seorang pemimpin, teman-teman. Nah, dari seorang pemimpin tersebut atau kalian sebagai ketua OSIS bisa menugaskan kepada masing-masing bidang untuk membuat program kerjanya masing-masing. Kalian berikan deadline, misalnya dalam 1 minggu ini semua seksi bidang harus mengirimkan program kerja kepada saya. Nanti yang menyusun kalian, maksudnya kalian itu adalah ketua OSIS dan sekretaris OSIS, dijadikan satu dalam suatu bentuk program kerja OSIS tahun ajaran sekian, misalkan seperti itu. Ya, jadi kalian sebagai ketua OSIS harus bisa membuat anggotanya sebagai partner, sebagai rekan kerja yang baik. Ya, teman-teman. Jadi tanggung jawab membuat program kerja itu adalah tanggung jawab ketua OSIS, akan tetapi ketua OSIS bisa memberikan tanggung jawab tersebut kepada masing-masing bidang yang ada di OSIS. Misalnya 10 bidang yang ada di OSIS. Jadi 10 bidang tersebut dalam waktu 1 minggu atau dalam waktu 2 minggu harus mengirimkan program kerjanya kepada seorang ketua OSIS tersebut. Nanti ketua OSIS dan sekretaris OSIS bisa menjadikan satu program kerja tersebut dan diajukan kepada pembina OSIS dan kepala sekolah. Akhirnya jika disetujui, jadilah program kerja selama 1 periode angkatan OSIS di masa kepemimpinan kalian sebagai ketua OSIS. Jadi seperti itu. Paham? Semoga bisa dipahami, ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, mengkoordinasi seluruh pengurus OSIS. Bagaimana caranya mengkoordinasi seluruh pengurus OSIS? Ya, kalian sebagai ketua OSIS harus selalu berkoordinasi dengan pengurus OSIS yang lain, teman-teman. Ada acara maupun tidak ada acara, kalian harus berkoordinasi agar menjaga kekompakan, teman-teman. Berkoordinasi tersebut bisa kalian adakan rapat OSIS selama rapat OSIS mingguan. Jika ada kegiatan, bisa juga kumpul OSIS ini seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kalau dalam masa pandemi seperti ini, cara koordinasi OSISnya bisa melalui online, bisa melalui grup WA, grup Telegram, dan grup-grup lainnya. Bisa kalian buat juga rapat secara online, video call, seperti pakai Zoom. Bisa kalian rapat pakai Zoom sebagai pengurus OSIS, sebagai ketua OSIS. Kalian harus bisa mencari cara agar kalian tetap bisa berkoordinasi dengan semua pengurus OSIS, entah itu dari kelas 10 maupun kelas 11. Kalau yang SMP bisa dari kelas 7 maupun kelas 8 biasanya, ya teman-teman. Jadi kalian sebagai ketua OSIS harus bisa berkoordinasi dengan semua pengurus OSIS, bisa bekerja sama. Jangan hanya kamu saja sebagai pengurus OSIS, malah kamu sendirian yang bekerja di OSIS. Jangan seperti itu. Ya, kita sama-sama bekerja dan bekerja sama, teman-teman. Bisa dipahami kalau kita sama bekerja dan bekerja sama, kita maka akan menjadi organisasi yang solid, ya teman-teman. Untuk meningkatkan kesolidan tersebut agar organisasi kalian tinggi banget solidaritasnya, ya teman-teman. Tips dari saya adalah tolong kalian sering-sering kumpul. Jangan hanya kalau ada kegiatan saja,
mengadakan program kerja, menjalankan program kerja baru kalian kumpul. Akan tetapi sebelum ada program kerja, misalnya lagi OSIS sekarang lagi free, yuk kita jalan-jalan bareng ke sebuah tempat pariwisata misalkan, atau mungkin kita kumpul bareng di rumahnya ketua OSIS atau di rumahnya siapa OSIS yang lain. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus banyak-banyak main bareng, dan sebagai ketua OSIS yang bilang-bilang jika kalian sekarang ini menjadi pengurus OSIS, kalian untuk membuat pengurus OSIS kalian, ya, misalnya kalian sebagai ketua OSIS dan mau membuat pengurus OSIS itu, salah satu pengurus OSIS itu bisa menjadi partner yang baik saat kalian butuh mereka akan hadir. Caranya bagaimana? Ajak mereka curhat teman-teman. Ya, jangan hanya pendekatan secara ketika ada kegiatan saja, akan tetapi pendekatan secara personal satu-satu. Jadi ajak OSIS A misalkan, pengurus OSIS A untuk curhat, gimana kamu keadaannya di rumah, gimana kamu sama pasangannya, gimana kamu sama pacarnya. Ajak mereka curhat, apa kamu ada masalah, gimana menurut kamu di OSIS. Intinya ajak mereka curhat. Jika kamu sudah mengenal mereka luar dalam, maksudnya jika kamu masalah mereka sudah kalian tahu, tentang keadaan kondisi mereka kalian tahu. Seorang pemimpin harus mengetahui keadaan dari pengurusnya, dari anggotanya. Jika kalian sebagai seorang pemimpin tahu seluk-beluk anggotanya, maka anggota itu akan respect kepada kalian teman-teman. Ya, jadi kalian akan tahu bagaimana cara menyikapi si A, bagaimana cara menyikapi si B. Ya, jadi seperti itu. Intinya kalian pendekatan secara personal, pendekatan secara dari hati ke hati, jadi hati ke hati. Seperti itulah teman-teman. Akan tapi jangan sampai cinlok ya teman-teman. Kita harus profesional. Kita sebagai kakak, mungkin sebagai ketua ke salah satu pengurus OSIS atau mungkin beberapa pengurus OSIS, kita masuki satu-satu teman-teman. Apa masalahnya? Bagaimana perasaan kamu ketika kamu menjadi pengurus OSIS? Tanyakan seperti itu teman-teman. Maka mereka ketika kalian butuh untuk melaksanakan program kerja OSIS, berat apapun program kerja OSIS tersebut, biasanya mereka akan mau untuk membantu kalian karena kamu sebagai pengurus OSIS sudah perhatian ke mereka teman-teman. Jadi seperti itu. Yang keempat adalah ketua OSIS itu bertugas sebagai pemimpin rapat ya teman-teman. Ya, jadi setiap kali rapat OSIS, kalian sebagai pengurus OSIS biasanya ya harus bisa memimpin rapat. Dan untuk rapat OSIS tersebut biasanya kalau tidak sekretaris OSIS yang meminta untuk diadakan rapat, ya ketua pelaksana yang meminta mengadakan rapat. Tetapi jika saya dulu seringnya yang minta mengadakan rapat itu adalah saya sebagai ketua OSIS. Hari ini rapat, selanjutnya saya adakan undangan ke seluruh pengurus OSIS, kita rapat di ruang OSIS misalkan jam sekian sampai jam sekian. Nah, seperti itu. Jadi sekalian sebagai ketua OSIS, kalian berhak untuk memimpin rapat dan meminta untuk diadakan rapat. Jadi seperti itu teman-teman. Meeting OSIS. Yang kelima adalah mengevaluasi kinerja OSIS. Ya, jadi kalian sebagai ketua OSIS ini bisa atau mempunyai kewenangan juga untuk mengevaluasi kinerja OSIS, entah itu dalam rapat mingguan, entah itu dalam evaluasi ketika setelah diadakannya program kerja atau setelah dijalankannya suatu kegiatan OSIS, diadakan evaluasi ya. Jadi kalian sebagai ketua OSIS berhak untuk mengevaluasi setiap kegiatan-kegiatan yang sudah kalian lalui. Bisa juga mengevaluasi secara per bulan, evaluasi OSIS bulanan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kalian harus bisa mengevaluasi OSIS kalian. Ya, bagaimana kinerjanya, bagaimana cara mereka bekerja sama. Jadi harus ada evaluasi agar bisa meningkatkan, agar bisa membuat OSIS kalian ini lebih berkualitas lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan dipahami oleh kalian yang sekarang sedang mau menjadi pengurus OSIS, sedang mau menjadi ketua OSIS teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Saya ingatkan lagi yang masih belum klik like, komen, serta share, silahkan like, komen, serta share. Jangan lupa juga subscribe dan
follow akun Instagram saya @hoirulmas. Oke, terima kasih. Jika kalian sudah subscribe, maka kalian akan mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dalam video ini, dalam channel ini, dan kalian bisa menonton video-video yang berkaitan dengan OSIS lainnya di channel ini, teman-teman. Silahkan tonton semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OSIS pasti semangat. Sukses terus.